Pembukaan dari Puji Syukur 443. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersukalah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Engkau sungguh dekat ya Tuhan, dan segala jalan-Mu benar. Sejak dulu aku tahu dari sabda-Mu bahwa Engkau selalu besertaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para frater, Bapak Ibu, saudara-saudariku, juga umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, selamat petang. Hari ini adalah hari Kamis dalam pekan Advent yang kedua. Mari segala aktivitas kita sepanjang hari ini kita muarakan, kita mahkotai dengan perayaan Ekaristi Kudus, khususnya dengan merenungkan sabda Tuhan, yakni semangat Yohanes Pembaptis, yang merupakan fokus pembelajaran pertobatan kita dalam pekan Advent yang kedua. Terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Veronica Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau berkenan menguatkan kami dalam menyiapkan kedatangan Putra-Mu yang tunggal. Semoga kami layak mengabdi kepada-Mu dengan hati yang murni. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Akulah Tuhan, aku ini Tuhan Allahmu. Aku memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, aku yang menolong engkau. Jangan takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel.
Akulah yang menolong engkau, demikianlah sabda Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau akan bersorak-sorak dalam Tuhan dan bermegah dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada, lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon arah di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhanlah yang membuat semuanya itu, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Aku hendak mengagungkan Dikau ya Allah, ya Rajaku. Aku hendak memuji namamu untuk selama-lamanya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Segala yang kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaanmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Untuk memberitahukan keperkasaanmu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hai langit turunkanlah embun-Mu, hai awan hujankanlah keadilan. Hai bumi bukalah diri-Mu dan tumbuhkanlah keselamatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berkata kepada orang banyak, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan
tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga dirongrong dan orang yang merongrongnya mencoba menguasainya. Sebab semua kitab para nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kalian mau menerimanya, Yohanes itulah Elia yang akan datang itu. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, seperti kita tahu bersama bahwa dalam pekan Advent yang kedua ini, kalau ditanyakan siapa yang menjadi contoh, siapa yang menjadi panutan, siapa yang menjadi teladan dalam rangka membangun semangat pertobatan, jawabannya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai nabi. Nah, tadi dari bacaan Injil kita mendengarkan ungkapan, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dipuji oleh Yesus. Nah, pertanyaannya, manakah karakter yang dijempol oleh Yesus, semangat yang ada pada Yohanes Pembaptis, yang kiranya itu dapat menjadi pembelajaran bagi kita dalam rangka masa Advent ini. Di balik seluruh kesaksian hidup dari Yohanes Pembaptis, apa yang menjadi referen dari Mazmur tanggapan tadi, itu menjadi dasar jiwa semangat dasarnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Memberikan kesaksian akan Tuhan yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan besar kasih setianya. Kehadiran Tuhan dan bagaimana Tuhan itu memelihara ciptaannya, kita manusia ini, dan bagaimana Tuhan itu melalui setiap peristiwa hidup memberkati ciptaannya, memberkati kita manusia. Dan itulah karakter khas seorang nabi. Seorang nabi. Nabi dikenal sebagai patos dari Allah. Dia adalah penyambung lidah dari Tuhan. Ketika manusia membutuhkan support, membutuhkan dukungan, membutuhkan kekuatan, maka Allah melalui nabinya menyalurkan hal itu. Begitu juga ketika manusia berada pada jalan yang salah, pada jalan yang bengkok, maka Tuhan juga menyampaikan tegurannya kepada manusia. Dan karena itu pada hari Minggu yang lalu kita lihat bagaimana Yesaya jauh-jauh sebelumnya sudah menubuatkan kesaksian hidup semangat dari Yohanes Pembaptis. Pada hari Minggu yang lalu kita mendengarkan hal ini. Ada suara yang berseru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan. Kontur tanah yang dimaksudkan ini adalah simbolisasi, yakni hidup manusia yang khususnya selama masa Advent ini perlu dikelola sedemikian rupa sehingga kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Dan bagaimana Yohanes Pembaptis itu sendiri melaksanakannya, kita lihat dia keras terhadap dirinya sendiri. Dia keras terhadap dirinya sendiri. Lunak terhadap yang lain, tetapi keras terhadap dirinya sendiri. Nah,
Ini salah satu semangat yang bisa kita pelajari pada Yohanes Pembaptis, bagaimana kita menata hidup kita dalam kebijaksanaan Tuhan. Keras terhadap diri sendiri, dan itu berarti penyangkalan diri, tetapi lunak terhadap yang lain. Nah, itu akan kelihatan dari gaya hidup dari Yohanes Pembaptis. Dikatakan dia orang yang kuat puasa, tidak makan, tidak minum, makanannya belalang dan madu hutan, dan seterusnya. Pelbagai deskripsi gambaran itu kita temukan dalam kitab suci. Tetapi lagi-lagi dengan cara hidup seperti itu, satu saja yang dia mau saksikan, yakni bahwa Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan itu memelihara kita manusia, bahwa Tuhan memberkati kita manusia. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dan inilah makna, inilah pesan, inilah yang mau ditampilkan oleh lilin Advent yang kedua yang sekarang ini sedang menyala, yakni lilin kasih. Lilin kasih. Manusia akan mampu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain kalau dia terus-menerus menyadari dan membatinkan di dalam hidupnya bahwa Tuhan mengasihi saya. Kita mohon rahmat ini, Tuhan memberkati. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, satukanlah roti dan anggur yang kami persembahkan ini dengan kurban salib Kristus, agar menjadi bagi kami anugerah penebusan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi, dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melambungkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami yang persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peron Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau Tuhan, datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Hendaklah kita hidup jujur dan saleh di dunia ini sambil menantikan dengan penuh harapan kedatangan Tuhan yang membahagiakan. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas Ekaristik suci ini yang memberikan kami keselamatan. Ajarilah kami merindukan harta surgawi di tengah suka duka dunia ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, umat yang mengikuti misa ini secara live streaming, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku.